Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya perkenalkan nama saya Muhammad Azik Homaruzaman dari Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka. Di sini saya akan membawakan tentang fungsi dan perkembangannya perpustakaan di era digital. Pertama-tama, mari kita renungkan, di era digital yang serba cepat ini, apakah perpustakaan masih dibutuhkan? Yaps, jelas sangat dibutuhkan. Karena apa? Perpustakaan tetap menjadi pusat informasi dan pengetahuan dari zaman dulu sampai sekarang. Perannya tidak tergantikan. Bedanya ya, kalau dulu semua serba fisik, sekarang perpustakaan sudah mulai mengadopsi teknologi digital. Nah, bisa kita lihat peran pentingnya dalam memperkuat literasi informasi, terutama di tengah banjirnya hoax dan informasi yang simpang siur. Contoh konkretnya adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang tak hanya menyimpan koleksi budaya, namun di sana juga aktif dalam edukasi dan literasi digital masyarakat. Lalu apa sebenarnya sih fungsi utama dari perpustakaan? Nah, ya bukan tidak lain, fungsi yang paling utama di dalam perpustakaan adalah sebagai pusat informasi, yaitu memberikan akses ke sumber-sumber informasi yang valid dan berkualitas. Ini penting agar masyarakat bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang benar, bukan katanya, tapi valid berdasarkan data yang benar. Fungsi selanjutnya yakni menjadi fungsi pendidikan. Perpustakaan mendukung proses belajar baik di dalam sekolah maupun di luar. Mahasiswa, guru, anak-anak semua bisa belajar di dalam perpustakaan. Jadi biasanya perpustakaan itu biasanya di sekolahan itu mempunyai perpustakaan khusus bagi siswanya atau mahasiswa. Ketiga adalah fungsi penelitian. Nah, banyak peneliti menggali literatur dan sumber ilmiah dari perpustakaan. Jadi, perannya besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Di dalam perpustakaan ini bisa menjadi sumber literatur. Nah, referensi. Ketika kita ingin membuat karya ilmiah, maka kita bisa melihat referensi-referensi yang ada di dalam perpustakaan. Dan terakhir yakni menjadi pelestarian. Nah, di dalam perpustakaan itu biasanya ada pelestarian. Perpustakaan berperan menjaga dokumen bersejarah dan budaya lokal agar tidak hilang dimakan zaman. Yang selanjutnya yakni kalau kita hanya melihat perpustakaan sebagai tempat baca buku, itu keliru teman-teman. Peran perpustakaan jauh lebih luas. Nah, perpustakaan bukan hanya sebagai tempat untuk membaca, namun perpustakaan juga dapat sebagai tempat katalisator literasi. Perpustakaan punya banyak program untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. Contohnya, pelatihan literasi digital untuk UMKM. Lalu sebagai mediator informasi, perpustakaan jadi penghubung antara pengguna dan sumber informasi. Tidak semua orang tahu harus cari kemana. Disinilah peran pustakawan penting. Dan yang menarik, perpustakaan itu sekarang juga menjadi ruang publik yang inklusif. Tempat ini terbuka untuk semua kalangan, anak-anak, pelajar, hingga lansia. Orang bisa belajar berdiskusi, bahkan berkolaborasi. Di era digital ini, perpustakaan makin inovatif.
akses informasi kini tak lagi terbatas ruang dan waktu. Koleksi digital seperti e-book, e-jurnal, bahkan audiobook bisa diakses dari rumah. Layanan online seperti peminjaman daring dan katalog digital membuat proses menjadi lebih praktis. Bahkan sekarang beberapa perpustakaan mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau yang disebut biasanya AI untuk menyesuaikan layanan berdasarkan kebiasaan pengguna. Contohnya, aplikasi ePusnas yang memungkinkan kita membaca buku digital dari mana saja. Teknologi juga makin memudahkan pengelolaan perpustakaan secara internal. Dengan RFID, perpustakaan bisa mempercepat proses peminjaman dan pengembalian. Sistem otomasi seperti SLIMS dan Koha membantu mengelola data koleksi dan pengguna secara efisien. Lalu ada repositori institusi yang menyimpan karya ilmiah dan bisa diakses secara terbuka. Ini mendukung transparansi dan akses terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Tak kalah penting, media sosial juga digunakan perpustakaan untuk promosi dan berinteraksi dengan pengguna secara langsung. Perpustakaan sekarang juga menghadirkan ruang-ruang kreatif untuk menarik generasi muda. Misalnya, ada makerspace, tempat anak muda bisa bereksperimen dengan teknologi seperti printer 3D atau robotik. Ada juga coworking space yang nyaman untuk belajar kelompok, mengerjakan tugas, atau bahkan kerja remote. Tak hanya itu, beberapa perpustakaan juga menyediakan pelatihan digital seperti coding, desain grafis, dan video editing. Contohnya seperti FabLab di perpustakaan universitas yang mendukung mahasiswa membuat proyek inovatif. Namun, di sisi lain, transformasi digital ini tentu datang dengan tantangan, bukan hanya dengan kelebihannya. Jelas, semua mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, pertama, ada kesenjangan digital. Tidak semua orang punya akses internet yang stabil. Lalu, keterampilan digital pustakawan dan pengguna juga belum merata. Maka perlu pelatihan agar bisa adaptif dengan teknologi baru. Isu lainnya adalah hak cipta. Bagaimana pengelola konten digital tanpa melanggar lisensi, dan tentu saja keamanan data pengguna juga harus dijaga agar informasi pribadi tidak bocor. Meski ada tantangan, peluang di depan jauh lebih besar. Perpustakaan bisa memperluas jangkauan melalui kolaborasi nasional dan internasional. Lalu, dengan memperkaya konten lokal, kita bisa lebih membumikan literasi di kalangan masyarakat Indonesia sendiri. Peluang lainnya adalah menyelenggarakan pelatihan digital untuk masyarakat umum, termasuk anak-anak, lansia, hingga pelaku UMKM. Terakhir, advokasi kebijakan. Juga penting agar pemerintah terus mendukung pengembangan perpustakaan digital yang berkelanjutan. Kesimpulan, sebagai penutup, perpustakaan bukan lembaga kuno yang tertinggal zaman. Sebaliknya, ia terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan teknologi, perpustakaan bisa menjadi pusat informasi, ruang belajar, sekaligus tempat berkolaborasi yang inklusif. Mari kita bersama-sama membangun dan mendukung perpustakaan sebagai jantung peradaban digital yang terus berkembang. Cukup sekian presentasi dari saya. Presentasi ini untuk memenuhi tugas media teknologi tugas 3.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.